kebijakan pemerintah Provinsi Banten untuk support terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah itu luar biasa. Terbukti data terakhir dari seluruh pertumbuhan di provinsi se-Indonesia, Banten perbankan syariahnya tumbuh paling tinggi daripada provinsi lain. Justru ekosistem terutama perbankan syariah itu lebih menguntungkan dan lebih pro terhadap masyarakat, karena ketika usahanya taruhlah macet atau tidak untung, maka ya tidak harus membayar pinjaman. Sementara di konvensional nggak mau kenal apakah Anda itu bangkrut atau untung, ya tetap harus membayar, bahkan kalau perlu penyitaan. Masa kulkas saja disebut halal gitu kan, dan macam-macam. Itu bagaimana Bang sebenarnya ekosistem halal itu? Anda optimis Banten kuat dengan perekonomian syariah, dengan potensi pendapatan dari ekonomi syariah atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Jaga Asa Podcast. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi keseharian kita terkait perekonomian, pendapatan, dan yang lainnya. Nah, narasumber kali ini saya sudah bersama dengan Bang Saiful Bahri. Siap, Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat. Mas. Bang Saiful Bahri ini adalah seorang pengamat ekonomi syariah dari Universitas Islam Negeri Banten. Nanti kita akan membahas soal potensi pendapatan dari ekonomi syariah. Bang Saiful, kita mengenal Banten itu sebagai sebuah daerah yang menjadi penyangga DKI Jakarta, ibu kota. Dulunya Banten itu adalah masuk provinsi Jawa Barat. Yeah. Kemudian pecah menjadi menjadi provinsi tersendiri. Nah, kalau Anda melihat karena keunikan daerahnya yang dekat dengan Jakarta, dan kemudian soal keragaman budaya Banten itu terkenal dengan santrinya dan yang lainnya. Yeah. Anda melihat kalau potensi pendapatan atau potensi ekonomi syariah yang ada di Banten seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Pertama, perlu kita flashback ke sejarah peradaban. Dari semua kerajaan Nusantara, satu-satunya kerajaan Nusantara yang sudah punya hubungan dagang dengan luar negeri, terutama dengan kerajaan Inggris, itu Sultan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu sudah punya hubungan diplomatik perdagangan dengan kerajaan Inggris, dan naskahnya juga ada. Kebetulan ada profesor dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memang yang studi kasusnya tentang naskah-naskah Banten ya, dan dari naskah itu ternyata terkonfirmasi betul betapa kerajaan Banten itu di samping punya pelabuhan dagang internasional Karanghantu, itu sebagai penanda bahwa memang karena satu-satunya kerajaan Islam yang maju ketika itu kan di Nusantara, Banten, di Nusantara gitu tuh Banten. Itulah kemudian jadi dasar pondasi kalau pada saat kemarin pas Pak Kiai Ma'ruf Amin Wapres melaunching masyarakat ekonomi syariah dan kaitan, dan kemudian ternyata dipilih Provinsi Banten sebagai industri halal di PIK 2 sebagai kawasan industri halal itu kan kebetulan diresmikannya di PIK 2 yang di Tangerang. Ya, di Tangerang. Nah, jadi artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan Banten sebagai kawasan industri halal yang terbesar di Indonesia itu punya korelasi dengan sejarah peradaban. Itu penting agar tidak ada anomali. Mengingat di samping dari data BPS ya, bahwa Banten di samping memang provinsi yang terkenal dengan santrinya, begitu pula seperti mungkin di Jawa Tengah, karena jumlah pondok pesantren terutama yang salaf di Banten itu sangat banyak. Ketika bicara santri yang banyak, tentu setidaknya di situ ada potensi industri
makanan halal. Ya. Pangan halal ya. Pangan halal itu tentu saja pasarnya sudah ada para santri, baik itu santri salaf ataupun santri modern yang memang jumlahnya sangat banyak di Provinsi Banten. Mungkin banyak pemirsa yang juga belum paham apa itu artinya salaf dan kemudian pembedaannya salaf dan modern. Barangkali bisa dijelaskan sama Bang Saiful. Ya, kalau pesantren modern itu kan cikal bakalnya seperti embrio dari pesantren Gontor ya. Merujuk pada pesantren Gontor di mana dia ada menggabungkan antara tradisi sekolahan dengan tradisi ngaji gitu ya. Ngaji pesantren tetapi tetap bikin kurikulum sendiri dan ditambah dengan keterampilan berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau sementara salaf fokus betul-betul pada tradisi kitab klasik ya, kitab kuning. Makanya kebetulan memang saya alumni pesantren Kaliwungu yang memang salafi. Kendal ya. Iya, dan tradisinya mengikut ke Imam Asy'ari dengan Tebu Ireng gitu ya. Maka komunitas pesantren Tebu Ireng, Tambak Beras, Lirboyo dan semuanya yaitu salaf karena kata kuncinya adalah pelajaran kitab kuning. Iya, klasik. Pelajaran kitab kuning dan hampir ya tidak ada pelajaran umum yang menjadi kurikulum seperti di Gontor. Ya, jadi kembali ke teks kitab kuning ya. Oke, Bang. Mungkin barangkali juga bisa dijelaskan karena sepemahaman saya soal ekonomi syariah itu ekonomi yang relatif masih skalanya masih sangat kecil gitu ya. Bahkan seingat saya kalau nggak salah BPS pernah menyebutkan bahwa kontribusi perbankan syariah misalnya hanya sekitar 3-5% dalam konstelasi perbankan nasional. Nah, ini Anda melihat dari sisi amatan Anda, bagaimana kemudian misalnya pemerintah daerah menggalakkan potensi ekonomi syariah yang masih relatif kecil, mungkin belum tergali atau gimana? Ya inilah memang harus kita akui problemnya pada hulu dan hilir ya. Pada bagaimana walaupun sebenarnya pemerintah sudah cukup lama sebenarnya mendorong ekosistem keuangan syariah. Tetapi memang literasi kaitan dengan ekonomi syariah, keuangan syariah, perbankan syariah, asuransi syariah dan semua sistem ekonomi syariah ini memang relatif walaupun kita duluan sebenarnya daripada Malaysia, tetapi studi saya itu ternyata pertumbuhan di Malaysia lebih pesat dari kaitan dengan perbankan syariah, ekonomi syariah, termasuk juga asuransi syariah, ekosistemnya lebih cepat. Saya yakin sepertinya pertumbuhan keuangan syariah ini di Banten dengan PJ Gubernur Pak Al Muktabar yang sangat concern dan juga teman-teman di DPRD terutama teman-teman ya yang basisnya Partai Islam ya, PKB ya, yang mendorong betul agar kebijakan pemerintah Provinsi Banten untuk support terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah itu luar biasa. Terbukti data terakhir dari seluruh pertumbuhan di provinsi se-Indonesia, Banten pertumbuhan keuangan syariah, perbankan syariahnya tumbuh paling tinggi daripada provinsi lain. Itu ikut memastikan betapa penetapan kawasan ekonomi syariah di PIK 2 itu juga punya argumentasi lewat pertumbuhan perbankan syariah yang menurut catatan Bank Indonesia itu tumbuh sangat signifikan di Provinsi Banten, Mas. Saya pengen sedikit menukik ya. Jadi kadang istilah orang Banten itu pada baik lah, ibaratnya kayak gitu. Perbankan syariah juga mungkin mengenal bunga dan macam-macam kayak gitu. Nah itu gimana, Bang Saiful memposisikan seperti itu? Kemudian ketika memandang perekonomian konvensional sama aja sebenarnya dengan perekonomian syariah, apa yang membedakan? Sebenarnya ketika kita bicara ekonomi syariah atau keuangan syariah,
masih menyebut terminologi bunga itu sebenarnya ya maaf ya harus diluruskan karena tidak ada dalam di forum ini harus diluruskan ini. Iya, tidak ada bunga ya, tidak ada bunga karena justru dalam yang membedakan antara perbankan atau perekonomian syariah dengan konvensional itu justru di akad. Di samping akad ya tidak ada bunga. Kalaupun ada itu kata kuncinya sebenarnya adalah akad di mana memang dari semua transaksi kan memang butuh hal-hal yang bersifat administratif. Jadi tapi itu pun berdasarkan akad, berdasarkan kesepakatan. Dalam bahasa agamanya ya saling ikhlas gitu loh. Nah, termasuk nanti apakah sistemnya mudharabah ya bagi hasil atau apa, termasuk ya yang juga harus masyarakat ketahui. Justru ekosistem terutama perbankan syariah itu lebih menguntungkan dan lebih pro terhadap masyarakat karena ketika usahanya taruhlah macet atau tidak untung maka ya tidak harus istilahnya nyetor atau tidak harus membayar pinjaman. Nah itu bedanya. Sementara di konvensional nggak mau kenal apakah Anda itu bangkrut atau untung ya tetap karena sudah keputusan perjanjian kontraknya atau pada saat penandatanganan pinjaman ya tetap harus membayar, bahkan kalau perlu dalam tempo yang sudah jatuh tempo nggak bayar penyitaan. Nah itulah bedanya ekosistem syariah. Di ekosistem syariah nggak dikenal penyitaan. Ada tenggang rasa ya berarti. Nah disitulah Islamnya. Syariahnya di situ. Syariahnya di situ. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan. Saling menolong. Bang Saiful, tapi ini problem yang jadi mendasar ya. Jadi banyak orang yang merasakan bahwa misalnya terlepas dari bahwa itu dihitung bunga atau tidak gitu ya. Tapi dalam praktek perbankan syariah seringkali yang skala yang dihitung tergantung akadnya itu bagi hasilnya itu kadang lebih besar daripada bunga yang sifatnya fluktuatif. Itu gimana kemudian menggairahkan perekonomian syariah itu? Sebenarnya karena persepsi persepsi bahwa akumulasi dari hitung-hitungan di akhir ini bahasa berbesnya ini lebih gede daripada bank konven, padahal sesungguhnya itu bagian dari mekanisme penyelamatan seandainya usahanya tidak berhasil atau tidak beruntung sebagai jaminan kolateral gitu ya. Kolateral. Nah, tetapi kan prinsipnya itu dibicarakan di muka. Prinsipnya adalah istilahnya kesepakatan, bukan sepihak. Itu aja. Ya bahwa sebenarnya ya nggak ada kan dalam bisnis itu yang gratis, nggak ada. Nah itu menarik ya. Tadi Bang Saiful menyebut bahwa perbankan syariah di Banten itu sangat progresnya membaik ya dan lebih bagus daripada provinsi lain di Indonesia. Anda melihatnya selain potensi-potensi itu yang bisa kemudian pemerintah daerah misalnya kemudian ataupun DPRD bisa mendorong bahwa ini bisa menjadi pendapatan alternatif. Itu bagaimana, Bang? Ya tentu saja bagi teman-teman wakil rakyat kita di DPR provinsi ini kan bisa inisiatif untuk Raperda ya. Raperda, pendapatan dari ekosistem halal itu mulai dari hulu hilirnya, di mana ada mungkin bagian yang dimungkinkan dipungut oleh pemerintah provinsi dari perputaran ekosistem ekonomi halal yang nanti di PEK. Begitu pula nanti karena kawasan industri halal di PEK itu, baik itu berkaitan dengan pangan, non pangan, juga berkaitan dengan ekosistem keuangan dan sektor jasa yang lain yang semuanya didorong untuk berbasis syariah. Tentu sekali lagi ini kan kata kuncinya adalah perputaran uang. Nah kalau bicara perputaran uang kan sebenarnya tidak selalu pendapatannya berkaitan dengan pajak, tetapi daya beli masyarakat meningkat, terus UMKM juga pasti bergairah di situ, tumbuh karena sekali lagi
ekosistem halal kan basisnya memang UMKM. Taruhlah umpamanya apa yang paling populer di ekosistem halal di Provinsi Banten itu kulinernya umpamanya bandeng, sate bandeng atau pecak bandeng tanpa duri, atau mungkin tenun ikat ya, atau emping ya yang apa dari daerahnya istrinya Pak Wamen ya di Pandeglang, itu kan memang kualitas tangkilnya berbeda sehingga produksi empingnya juga berbeda ya. Nah tentu sekali lagi inovasi produk dari bahan baku emping yang mungkin bisa dijadikan olahan tambahan dengan berbagai intervensi bumbu atau yang lain-lain ya, karena ini adalah pangan halal ya di situ, sehingga kita pastikan cita rasa tepung dan semuanya dipastikan halal. Jadi memang kita perlu meningkatkan olahan ya, bukan hanya sekedar berjualan bahan baku. Karena jualan bahan baku ya peningkatan dari nilai jual dan nilai kemanfaatan produknya jadi minimalis ya, tidak optimal. Jadi poinnya satu, pangsa pasar dari ekosistem halal sendiri di Provinsi Banten yang memang jumlah penduduknya lebih dari 11 juta ya, dan juga mayoritas memang di Banten masih semua mayoritas muslim ya, masyarakat muslim, ditambah lagi dengan pondok pesantren komunitasnya, apalagi kalau dikaitkan dengan program presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran dengan Ascacita. Ascacita, terutama makan bergizi gratis itu ya kan, ini juga pertumbuhan baru di mana sekali lagi makan gizi gratis itu ya kita perlu juga untuk pastikan bahwa produknya halal. Nah, itu juga bisa masuk maksudnya. Iya. Itu saya pikir clear ya Bang ya. Jadi soal makanan halal dan segala macam tentunya proses prosedurnya jelas gitu. Tapi yang saya tertarik tadi Bang Saiful menyebutkan ada tenun ikat halal gitu. Nah itu seperti apa? Kayak sekarang kan banyak juga sindiran kayak misalnya masa kulkas saja disebut halal gitu kan, dan macam-macam. Itu bagaimana Bang sebenarnya ekosistem halal itu untuk produk non makanan itu? Ya, semua produk non pangan ya, produk non pangan. Kenapa harus ada proses sertifikasi halal? Karena berpotensi contoh kosmetik ya, itu kan non pangan. Ya ternyata begitu ditelusuri ada kuas ya untuk menguas ke pipi muka. Itu kan. Nah, ternyata kuas yang paling bagus dan membuat rapi ternyata ditelusuri itu adalah bulu babi contohnya. Oh gitu. Nah, itu contoh ya. Begitu pula produk-produk non pangan yang lain. Nah, pangan yang lain ya halal itu artinya juga dapat dipastikan sumber bahan bakunya juga sumber bahan baku yang ya, dalam tanda petik itu jangan sampai ada hal-hal yang bersifat najis kan. Iya, karena kan bisa jadi kan walaupun itu kulkas, siapa tahu ada komponen-komponen yang justru ada barang najisnya di situ. Nah, itu tentu tidak halal. Jadi prosesnya harus dipastikan 100%. Iya, halal itu bukan hanya sekedar berkaitan dengan dengan sumber bahan bakunya, tetapi proses produksinya harus juga dipastikan ya, tidak tercampur dengan jenis termasuk tambahan-tambahan dari bahan baku yang saya sebut tadi najis ya, karena najis kan berarti juga tidak halal. Ya karena gini, di Banten semuanya ada. Pabrik kulkas ada, pabrik sepatu ada, ya kan Bang? Iya. Nah, terus kemudian sampai pabrik pakan ternak pun ada kan? Yeah. Nah ini kan potensi-potensi pendapatan yang saya pikir juga menjadi potensi buat Provinsi Banten gitu ya. Yeah. Kayak misalnya dalam ekosistem syariah itu kan kita mengenal misalnya di ekosistem bursa ya. Yeah. Indeks syariah misalnya gitu. Indeks saham syariah. Indeks saham syariah dan yang lainnya. Nah, kan ada beberapa perusahaan yang memang secara syar'i ya, secara syar'i
nggak bisa ditempatkan di saham syariah itu. Ya, karena kalau di Banten itu bagaimana Bang? Potensi-potensi perusahaan seperti itu? Ya, jujur aja memang beberapa bulan kemarin viral kan, ditemukan ternyata pabrik minuman keras juga ada di Kabupaten Serang dan ini sungguh kami sebagai pegiat ekonomi syariah juga kaget ya, kenapa sampai akhirnya ya ada justru di Kabupaten Serang. Di Provinsi Banten ya. Kabupaten Serang itu bagian dari Provinsi Banten. Bahkan istilahnya hampir kita sebut ibu kota Provinsi Banten kan? Betul, ibu kota Provinsi Banten. Walaupun akhirnya berjanji itu akan ditinjau ulang, walaupun katanya awalnya ya perizinannya bukan kaitan ini, walaupun pengakuan mereka itu untuk luar negeri, maksudnya untuk ekspor ya, bukan untuk dalam negeri, hanya pabriknya saja. Tapi tetap itu dalam tanda petik menjadi perhatian. Iya, bagi kita adalah menjadi titik noda, menjadi apa? Ibaratnya susu sebelanga rusak karena nila satu titik. Tapi Bang gini, di industri seperti itu kan juga ada para pekerja yang juga beragama Islam gitu kan, seperti itu. Dan kalau berdasarkan konsep yang Anda pelajari di pesantren itu bagaimana azas manfaat dan azas mudorotnya itu seperti apa itu? Ya kalau kita flashback puluhan tahun yang lalu itu kan di kitab-kitab sudah dijelaskan. Yang disebut dengan arak gitu ya, atau minuman keras itu Khamar ya. Khamar itu mulai dari yang membuat, yang memperdagangkan dan yang mengkonsumsi semua kena hukuman sama, dosa. Nah, jadi artinya kalaupun ada seorang muslim yang bekerja di perusahaan bir atau perusahaan minuman keras yang pasti haram, maka tentu ya semua orang yang terlibat di situ dihukumi sebagai perbuatan dosa. Itu berarti nantinya barangkali ini proses komprominya harus dipisahkan dulu ya Bang ya, harus dipisahkan dulu. Dan Banten kan juga ya yang tadi disebutkan, misalnya di Tangerang itu banyak baliho soal di sepanjang jalan itu kan, Tangerang, ataupun saya lihat di Serang juga begitu kan. Nah itu mencirikan konsep-konsep mungkin ditunjang oleh perekonomian syariah yang kuat gitu. Kayak Kota Tangerang ya, motonya kan akhlakul karimah gitu. Kota Tangerang ya, Kota Tangerang itu motonya akhlakul karimah. Termasuk juga di sepanjang jalan menuju ibu kota Provinsi Banten itu lampu-lampu hiasnya kan Asmaul Husna. Wow. Iya. Nah, itu kan jadi memang tadi Abang menyebutkan bahwa orang yang bekerja di segala macam di industri-industri halal itu diharapkan bisa kemudian mentas ya gitu. Oke, Bang, menarik ya, tadi kan saya bicara soal bahwa ada label kulkas halal gitu kan, dalam logika awam saya itu kan ini apa yang dicari gitu loh. Apa yang dicari? Misal pabrik elektronik di Banten itu ngapain harus mencari sertifikasi halal dan macam-macam gitu? Apa ini hanya untuk untuk mendapatkan pendapatan dari sektor-sektor industri seperti itu? Kan menurut logika awam sebenarnya ngapain sih gitu loh? Menurut Abang gimana Bang itu Bang? Ya ini kan bagian dari literasi. Literasi. Ini bagian dari literasi yang kita sebut dengan paradigma halal ya. Bagaimana mengedukasi masyarakat muslim. Ini kan sebenarnya masyarakat muslim. Karena tentu MUI atau BPJBH ya, bukan. Badan yang mengelola kementerian sekarang kan, Kementerian Agama diambil alih untuk sertifikasi halalnya, tentu dalam hal untuk bagaimana mengedukasi masyarakat muslim bahwa ya kita setelah akidahnya benar ya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua syariahnya, fikihnya kita juga tentu fikih yang halalan thayyiban lah. Maka tentu bukan hanya sekedar pangan, karena non pangan pun
berdasarkan ahli-ahli itu ternyata juga mengkonfirmasi ada unsur-unsur tadi yang kita sebut dengan unsur najis. Ada juga mungkin tambahan-tambahan yang itu justru dari komponen tadi ya, yang istilahnya tidak halal. Itu ya. Termasuk ingin juga meneguhkan bahwa di samping karena memang Indonesia itu mayoritas Muslim, ini untuk istilahnya meyakinkan ya para Muslim bahwa semua dalam kehidupan 24 jam dia, baik itu yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dikonsumsi berserta perangkatnya, semua dijamin halal. Bang, itu apa sejauh amatan Abang itu kita misalnya melihat generasi muda di Provinsi Banten, itu potretnya seperti apa, Bang? Apakah mereka juga mendukung ekosistem ini, ekosistem perekonomian syariah ataupun bagaimana? Ya terlepas bahwa Banten terkenal dengan daerah santrinya gitu. Masyarakat awam, anak-anak muda secara umum. Ya memang ini tantangan ya, tantangan buat masyarakat ekonomi syariah yang sedang bertumbuh terutama di Banten, karena memang ini menjadi tantangan terbesar di seluruh dunia bahwa ada mulai pergeseran generasi kekinian ini relatif sudah berbeda dengan kita kan. Mereka sudah terlalu banyak permisif ya. Karena kita saya muda loh, Bang. Siap. Ya. Jadi kita harus akui memang itu tantangan. Ya, walaupun tentu sependek yang kita interaksi dengan beberapa anak-anak muda, ya masih kita menaruh harapan terutama bagi anak-anak muda Banten bahwa identitas Muslim sebagai sekali lagi kebanggaan orang Banten itu ya pasti mayoritas Muslim, yang kedua nggak ada malu orang Banten itu umpamanya nggak bisa ngaji gitu ya. Malu orang Banten nggak bisa ngaji. Nah ini juga menjadi modal malu juga kalau orang Banten itu nggak peduli halal atau haram. Nah itu kita masih menaruh harapan, walaupun mungkin tentu catatan kritisnya tadi yang mengkhawatirkan ya di generasi milenial dan Gen Z ini ada tantangan ya untuk mereka mungkin agak apatis atau agak cuek lah. Ya, mungkin apa karena pengaruh budaya asing atau pengaruh karena Koreaan kan. Walaupun ya ke pertumbuhan Islam di Korea dan di China juga bagus sebenarnya. Iya. Nah ini kan yang tadi Abang sebut tantangan, apalagi generasi saya generasi muda nih. Siap. Ya meski mungkin beda umurnya dikit lah, tapi saya masih merasa muda, Pak. Siap. Oke. Nah, yang saya pikirkan juga soal partisipasi, Bang. Partisipasi masyarakat secara umum ya. Bahwa memang mayoritas Muslim. Cuman kan Banten juga ada beberapa daerah yang masuk kategori yang banyak juga yang non Muslim. Nah, dalam konsep kesetaraan, dalam konsep moderasi dan macam-macam, bagaimana kemudian pemerintah daerah ataupun anggota dewan memposisikan seperti itu? Ya kebetulan memang gerakan moderasi beragama itu juga kan bukan mendapatkan tempat ya di komunitas pesantren, di komunitas madrasah, di komunitas sekolah, dan juga disupport oleh Kementerian Agama dan berbagai politisi Muslim yang memang meyakini bahwa ya Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, kata kuncinya sebenarnya kan kepentingan kita itu untuk memprotek dan untuk menjaga komunitas Muslim agar sekali lagi dia tetap menjadi seorang Muslim yang baik. Bahwa kemudian Indonesia itu bukan hanya Muslim, yes. Bahkan sejarah peradaban Kesultanan Banten justru sangat mengakomodasi non Muslim, karena dalam sejarahnya ya selalu pedagang yang non Muslim datang ke Banten itu sampai sang sultan pun
ramah kan, dengan ada petekong ya, yang tertua kan. Nah, juga termasuk di pusat ibu kota, di alun-alun kota Serang itu ada gereja tertua juga. Itu sebenarnya satu bukti bahwa orang Banten itu sudah moderasi beragama sebelum istilah moderasi beragama itu juga lahir kekinian ya. Paling toleran sebenarnya. Ya, sekali lagi saya termasuk merasa bahwa kita sangat toleran terhadap komunitas apapun, apalagi juga kepada agama. Karena sekali lagi sejarah peradaban di Banten sudah menunjukkan toleransi yang luar biasa. Artinya untuk pengembangan misalnya potensi pendapatan ekonomi syariah tidak ada tantangan yang berarti ya dengan komunitas lainnya gitu ya Bang di Banten. Iya, tidak ada, itu ya? Bukan ancaman. Bukan ancaman. Bukan. Bahkan menjadi suatu karena keunggulan keunggulan moderatnya masyarakat Banten, bahkan bisa menjadi bisa menjadi keunggulan ya. Justru yang menarik, gimana? Bicara komunitas non Muslim dalam ekosistem ekonomi syariah, justru yang menarik banyak juga nasabah perbankan syariah itu yang non Muslim. Wah itu. Ya, dan dia lebih nyaman katanya. Mereka lebih nyaman lebih nyaman, lebih secure gitu ya, secara liquid dengan kemudian dia menaruh di perbankan syariah. Ini menarik ya, dan itu fakta. Jadi sekali lagi ini membuktikan betapa ternyata ekosistem syariah itu sebenarnya juga tidak dilarang untuk non Muslim. Dan akhirnya sudah dibuktikan dengan non Muslim sendiri juga, termasuk juga dengan pangan halal ya. Ya, dengan pangan halal itu tidak sedikit juga ya, yang non Muslim justru memilih karena ternyata itu secara ilmu kesehatan makanan ya, termasuk mungkin untuk program-program diet atau program-program kesehatan, ternyata jauh lebih signifikan pangan halal itu terhadap derajat kesehatan. Ya, ada 2 pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan sebelum penutup itu barangkali yang pertama, potensi pendapatan dari ekonomi syariah yang bisa didapatkan dari masyarakat Banten apa aja Bang? Ya seperti yang saya bilang tadi, pendapatan yang bisa mungkin dimanfaatkan dari adanya ekosistem syariah ya di Banten itu, satu ya dengan adanya ditetapkannya kawasan industri halal, maka perputaran uang di situ kan udah pasti pendapatan buat provinsi, ya juga buat kabupaten kota yang memungkinkan ada istilahnya pajak atau bagi hasil ya, retribusi yang dimungkinkan menurut undang-undang keuangan daerah atau keuangan negara untuk menjadi bagian dari daerah yang ditempati untuk industri. Yang kedua tentu kalau namanya industri kan ada hulu hilir ya. Nah, kita sih kemarin percaya komitmen PJ Gubernur bahwa seandainya nanti kawasan industri halal ini memproduksi pangan halal, maka Pandeglang, Rangkas, dan juga Kabupaten Serang sebagian setengahnya itu kan juga lahan yang memungkinkan sebagai pemasok bahan baku pangan halal. Nah, tentu itu adalah di samping adalah pendapatan buat daerah, juga adalah peningkatan daya beli masyarakat dan tentu kesejahteraan masyarakat karena sekali lagi bukan hanya industrinya tetapi petani dan semua pusat perekonomian dari jalur distribusi dan semuanya juga kan akan dapat kemanfaatan ekonomi di situ. Termasuk pariwisata ya Bang ya? Termasuk pariwisata. Pariwisata halal dan tentu pariwisata syariah. Karena pariwisata syariah itu artinya juga nusek. Karena selalu wisata kan selalu S-nya yang terakhir itu pasti yang berkaitan dengan yang makanya tadi berseloroh kan di luar ya sudah ramai sekarang pokoknya hotel syariah gitu kan. Banten aman. Banten aman. Nah, satu Bang, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan kayak semacam trivia. Secara tidak sengaja ataupun mungkin secara sengaja, pernah nggak makan makanan non halal? Ini pertanyaan yang harus saya jawab jujur, dan tentu ketika saya menjadi pengurus BEM dulu di Jakarta dulu kan. Ini
kita ada rihlah ilmiah lah di Bali. Nah karena kita belum pernah datang ke Bali, terus langsung ke Bali lapar, kita pesan makan, dikasih ada kayak sate gitu, kita makan, wah enak sekali ini dagingnya empuk. Begitu udah selesai makan, beli ini enak sekali nih, daging apa? Wah bapak adik katanya kan itu masih kuliah semester terakhir ya. Adik muslim. Oh iya saya muslim. Aduh mohon maaf itu B12 itu. B12. B1 Oh B1 ya. B1. Itu B1. Itu babi katanya. Itu makanan babi. Jadi saya akhirnya bahasa ininya ya saya masukkan jari supaya keluar gitu ya, tapi ternyata nggak keluar. Akhirnya saya ingat kaidah waktu pesantren, ya sudah, karena itu tidak disengaja berarti Allah memberikan rezeki. Ya, memberikan pengalaman. Kuliner. Ternyata memang dari dimensi kelezatan harus diakui memang daging babi itu karena memang seratnya halus dan sangat tipis, wajar kalau kemudian nikmat. Tetapi kandungan parasitnya itu luar biasa dan sangat tidak sehat. Tapi setidaknya saya harus jujur punya pengalaman itu. Punya pengalaman itu. Jangan, ya walaupun enak, insya Allah kita tidak mau menikmatinya lagi. Ya, artinya bahwa dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Pertama, masyarakat Bali juga sangat menghargai soal pilihan-pilihan kayak gitu kan. Sambil dia meminta maaf. Terus kemudian kedua, kita nanti sebagai produsen kita jangan sampai membodohi orang-orang itu untuk kemudian mengelabui itu. Termasuk kita harus jadi konsumen cerdas dan kritis. Seperti saya kemarin kan saya belum menjadi konsumen cerdas dan kritis karena harusnya kalau saya konsumen cerdas ketika itu kan saya bertanya dulu. Tanya dulu. Mohon maaf, apakah ini halal atau tidak? Tapi kan kita main sikap makan aja. Nah, itu adalah pembelajaran buat publik sekalian bahwa di samping ekosistem halal yang harus ditumbuhkan literasi kepada semua muslim di semua kalangan untuk menjadi konsumen yang cerdas, kritis. Anda optimis Banten kuat dengan perekonomian syariah, dengan potensi pendapatan dari ekonomi syariah atau tidak? Ya tentu saya dari dulu dididik oleh orang tua, oleh lingkungan pendidik untuk selalu optimis. Karena sekali lagi seperti keyakinan saya bahwa kita ini Allah itu tergantung apa yang kita ada dalam pikiran kita. Kalau kita pikiran optimis, ya mudah-mudahan Allah meridhoi karena ini semua dalam rangka menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai penutup dari podcast Jaga Asa podcast kali ini dengan Bang Saiful Bahri, pengamat ekonomi syariah dari Universitas Islam Negeri Banten. Sekian podcast Jaga Asa kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.